Jadi mungkin kita lihat daripada IHSG dulu kemarin tidak disangka-sangka pelemahan daripada IHSG yang mencapai minus 0,9%. Itu nembus ada pada area supportnya ya, yang bahkan di area sini ya, di area 6.800-an. Penembusan pada area support ini jadi harap diwaspadai, apalagi apabila low-nya daripada hari ini tertembus, ada peluang dia mungkin koreksi ke depan walaupun dalam jangka panjang masih bullish ke area sini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Apabila tetap nembus low-nya, apalagi pada penutupan hari ini ada potensi untuk mendekati daripada area 6750 rupiah. Itu sih. Karena kemarin tuh penguatannya tertahan ya, membentuk resisten baru di sekitar area sini. Support yang jadi area resisten di area 6960. Itu yang terjadi ya. Kemudian kita bahas tanyaan pertama dari Ibu Ana bertanya tentang saham Indi, BTPS, dan Elsa. Saham Indi kemarin ditutup mengalami pelemahan di minus 0,44%. Dan kalau kita lihat daripada, kita ngurangin aja kaca pembesar ya, supaya lebih gampang lihat ya. Di sini, dan sempat tembus di sini, dan di sini. Support-support yang krusial. Sudah tembus 2 kali, kemudian dia retest, kalau lihat ya, sampai ke area sini, kemudian dibanting lagi ke bawah, mengikuti tren bearish-nya. Ini juga sama, sempat menguat, dibanting lagi ke bawah, di area yang sama, kejadian kali-kali swing high-nya semakin lama semakin rendah, atau bentuk lower high terus-menerus. Ya, trennya bearish kan. Ini juga tertahan di garis warna biru, dynamic resistant. Kalau melihat daripada pergerakannya masih seperti ini, mengingat daripada masih tadi di sini yang persis di 2200, penembusan pada area 2200 apabila menyentuh, ada kemungkinan dia melemah ya lebih lanjut. Apabila menyentuh di 2200, pelemahan masih bisa melanjutkan ke area support kuatnya itu di sini ya, support kuat, daerah support kuat, yaitu di level 2130 sampai 2140. Itu bisa jadi area pemantulan, tapi pemantulan bukan berarti akan impulsif seperti yang terjadi pada di sini. Bisa jadi cuma naik ke atas begini, itu diturunkan kembali. Itu bisa jadi area pemantulan ya, tapi bukan berarti fix mantul di situ. Jadi perlu di watch dulu apakah bentuk valid swing low ya di sini. Mungkin ada peluangnya lebih cenderung bergerak lemah, melihat daripada pergerakannya cenderung turun. Dan trennya juga emang udah bearish dari beberapa waktu lalu dan tidak ada penembusan tren atau apapun yang mengindikasikan dia akan bergerak bullish kembali. BTPS sesuai dengan yang itu diberikan pernyataannya bahwa ada peluang dia nyentuh supportnya lagi, dan bahkan ini udah nembus ya? Belum ya? Belum. Jadi dia lagi di basic skill-nya. Dan kemarin sempat respect terhadap area sini ya. Di sini kan. Akan tertahan di sini. Oh ya, waktu itu bilang ada penguatan tapi tertahan di sini. Kemudian penahanan benar terjadi di situ. Kemudian ini juga daripada pembukaannya, gap up kecil di plus 0,42%. Masih baru candle pembukaan, belum tahu daripada kelanjutannya. Dan ini persis di area support terdahulu ya. Ini kalau diperhatikan, kalau swing low di area 2350, tempat penahanannya. Jadi ini area yang cukup harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, karena di area 2350 ini kan awan tertembus ya, apalagi udah mulai pergerakan candle-nya melemahnya cukup impulsif seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu sampai sekarang, dari sini ya, dari sini sampai hingga saat ini. Candle-nya gede-gede dibandingkan candle penguatannya kecil, apalagi di sini doang satu. Ada kemungkinan dia cenderung bergerak melemah ya. Ini support yang belum tersentuh lagi, tapi bisa jadi tersentuh di 2260, jadi perlu diperhatikan apabila nembus area 2350 ya, ini sangat perlu di-watch sekali 2350. Support selanjutnya itu ada di sini, di area 2220. Setelah nembus 2260. Itu area support range yang perlu diperhatikan 2220 sampai 2260. Ingat daripada peluangnya untuk bergerak melemah lebih lanjut dengan tren yang cukup bearish, dan dari kemarin di tes area resisten. Untuk Elsa sendiri, ini udah candle daripada ini, sebentar dicek, turunin dulu. Oke, udah. Kalau dilihat ya Elsa, ini support ya. Ini Elsa di 23 Februari hari ini, supportnya tembus.
Kemarin coba menguat ya daripada trend line-nya yang sudah tertembus di sini. Kalau kita lihat, memang share ini. Nah, lihat kan ya, trend line-nya coba di retest lagi, ternyata naik, kemudian ke trend line dibanting lagi. Kalau kayak gini dengan stokastik yang mengarah ke bawah, lebih cenderung dia berpeluang untuk bergerak melemah ke level sini 300, tapi tipis juga 306 ataupun di area sini ya, dekat-dekat area 302. Itu untuk pertanyaan dari Ibu Ana. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Wisber Lois tentang saham ISAT, BBNI, SMGR, dan BIRD. Saham ISAT sendiri setelah menyentuh daripada area target 2 yang waktu kita sudah informasikan sudah menyentuh, ternyata mulai mengalami pelemahan. Persis di sebelah dekat dengan area resisten kuat terdahulu, yang menyebabkan terjadi penurunan yang cukup tajam dibandingkan beberapa resisten lainnya. Yang di sini kan cuma 3-4 candle, itu tajam sampai berapa candle. Nah, ini ada peluang dia retest area 6425 ataupun turun lagi daripada start dari peluang bullish trend-nya ke area sekitar 6275 ataupun di 6425 bisa ke sana dulu ya, daripada peluang pelemahannya dari pergerakan candlestick yang mulai bentuk valid swing high. Itu jadi area support yang bisa jadi area pemantulan yang menarik. Jadi bisa perhatiin kalau bentuk swing low, itu ada peluang mungkin untuk pergerakan penguatan dan pelanjutan daripada tren bullish yang berlangsung. Itu untuk ISAT, kemudian kita ke BBNI dan SMGR. Iya, ini kayak perbankan juga turun. Supportnya itu ini udah ketembus ya, semenjak tembus support ini nih, di area sini, neckline M pattern, kita tadi sempat mention. Neckline M pattern ini ternyata menembus juga daripada area support 8825, tidak disangka-sangka dia menembus. Kalau seperti ini ada peluang dia cenderung bergerak melemah ya, ada peluang untuk bergerak melemah, lanjutan pelemahannya ke level-level area ini supportnya sudah di sini yang terdekat ya, ada di 6725 ataupun ke area support berikutnya di sekitar sini 8550. Ada peluang mengelemah dulu ke sana, dan tren sekarang walaupun secara jangka panjang masih bullish, ini mulai peluang terjadinya konsolidasi untuk membentuk tren line di sini ya, untuk retest mungkin ke tren line di sini. Daripada pergerakannya, apabila dilanjutkan dengan pelemahan lebih lanjut sampai ke level-level dekat-dekat 8550. Karena ada peluang sih seperti itu dari pergerakan yang kayak gini. Baik, closingnya persis seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan SMGR sama BIRD ya. SMGR. SMGR enggak gap up sih, itu dari closingnya, pasti closingnya. Kalau kita lihat daripada penahanan pada area dynamic support, kelihatannya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya ya. Mungkin bisa nutup gap di level 7550 sama dia tertahan di area sini ya, tertahan di area garis merah sepertinya masih bisa bertahan menuju 7550 gap yang penutupan gap ataupun ke area resisten berikutnya di level 7625. Itu sih untuk SMGR. Kemudian ada BIRD ya. Kalau kita bicara tentang BIRD, ini masih cukup menarik dari pergerakan yang terbentuk. Penahanan pada area sini ya, candle hammer sekitar area 1670 masih menunjukkan pembukaan juga plus 1,13%, retest terhadap area resisten yang jadi support, ada peluang dia mungkin melanjutkan penguatannya ke area 1880 ataupun ke area selanjutnya di sini ya, 1930 rupiah. 1925 sampai 1930. Peluangnya kayak gitu. Tren masih bullish daripada saham BIRD. Kalau kita lihat baik-baik ya. Uangnya lebih cenderung, bentar ini kena jadi garis warna merah. Apalagi dia kalau kita tarik, udah bergerak di atas trend line-nya, trend line bearish-nya udah tertembus. Itu ada peluang untuk pergerakan penguatan lebih lanjut. Lalu ada yang bertanya tentang saham Mark. Saham Mark ini yang perlu diperhatikan ternyata itu mantan spekulatif terhadap area
trendline ya, kalau kita lihat ya, trendline set sini. Ini sih selama di atas trendline-nya sih sebenarnya masih oke. Cuman kalau stop loss perlu diperhatikan ya, apalagi kalau dia nembus daripada area support di sini ya. Makasih juga masih ngarah ke atas. Jadi perhatikan area supportnya ya. Jika nembus melebihi daripada 575, itu bisa dijadikan area cut loss atau stop loss. Karena kalau kita lihat penembus itu artinya lanjutin trendline ya. Karena ini spekulatif daripada penembusan trendline. Stokastik yang mengarah ke atas itu pendukungnya. Kalau dia nantinya masih bisa melanjutkan penguatan, apalagi tidak menembus area support yang di garis merah ini, ada peluang dan masih bisa melanjutkan penguatannya ke level area setidaknya dekat-dekat garis warna merah di level Rp640 ataupun bisa menyentuh area Rp670. Jika merupakan penembusan trendline yang banyak tertahan ini merupakan salah satu tanda positif, itu masih bisa melanjutkan penguatan ya. Stokastik juga masih ngarah ke atas sih, jadi perhatikan area stop loss-nya aja. Itu untuk mark. Kemudian ada yang bertanya lagi tentang saham Pegas, Jasa Marga, dan INDF. Kalau kita lihat saham Pegas masih sesuai dengan yang kemarin, peluangnya bergerak melemah, dan itu sempat menyentuh area yang pernah disampaikan. Di sini kayaknya bisa tersentuh 1540 udah kena. Ya, penutupan kemarin ya persis di 1540 lebih. Dikit lah, 15, bener pasti di 1540 ya penutupannya. Dan kalau kita lihat, dari penguatan tipis yang terjadi ini, dan baru candle kedua dan juga candle ketiga pada penembusannya, tapi ini juga masih opening. Kelihatannya kode tren yang terbentuk dari pembentukan symmetrical triangle yang tertembus, masih ada peluang untuk melanjutkan pengelemahannya ke depan ke level-level sini 1520 ataupun ke area di sini ya Rp1.505. Kayaknya masih bisa selama bergerak di bawah area resisten, di mana area resisten yang perlu diperhatikan di level 1650. Peluangnya masih bisa bergerak melemah lebih lanjut. Kemudian kita juga akan bahas saham Jasa Marga dan INDF. Jasa Marga. Nah, dari Jasa Marga sekarang trennya masih bullish dari pergerakannya. Sama dia bergerak di atas area support di sini ya, Rp3.300. Kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatan. Dengan memperhatikan area resisten di sini, mungkin masih bisa lanjut ke 3550 ataupun 3570. Resisten selanjutnya tembus 3570 itu menjadi menarik kembali, artinya ada breakout dari swing high yang tertinggi dari garis yang dari sini ya, 8 Desember. Ini dari resisten berikutnya itu ada di sekitar 3640 ya. Lalu kita bahas saham INDF. Yang dimana saham INDF lagi mencoba mengalami penguatan, tapi ini lagi ketahan di area support. Ini perhatikan banget area support 6500 ya. Itu kan sempat kena 69 area target pertama, seperti itu ya 6925 atau 69. Itu kemarin turun. Ini supportnya perlu diperhatikan di 6,5 ya. Kalau misalnya nantinya dia nembus supportnya, nggak tertahan nih ya, di candle ini ya. Ada peluang dia melanjutkan pelemahannya ke sini, 6375. Tapi kelihatannya masih bisa nahan support sih. Stokastik masih ngarah ke atas. Kalau masih ngarah ke atas mungkin bisa ke retest ke area resisten di sini ya, 6675 ataupun ke area dekat-dekat di situ, dekat area 6725. Tentang INDF. Terus kemudian ada yang bertanya lagi tentang saham BMRI. Kalau saham BMRI ternyata penutupan kemarin juga merah ya. Ini juga sama dari BBNI tadi kita lihat juga merah nih kemungkinan. Kalau lihat dari ISG, ISG merah ya. Nanti kita lihat dari ISG-nya. Supportnya itu ada di sini ya. 9.850. Jadi perhatikan dengan baik area 9.850 di sini. Ternyata dia garitas di area neckline-nya. Dia tembus lagi. Dia perhatikan supportnya di area sini ya. Apakah dia akan bantu di area dekat area garis warna merah atau enggak, 0825.
Kalau mantul dengan baik, apalagi bentuk candle yang seperti ini, ataupun candle pada 3 Februari, itu baru menjadi menarik kembali. Sekarang tren jangka panjangnya emang masih bullish. Tapi di sini udah mulai konsolidasi dan ada penahanan pada area resistennya di sini. Kalau lihat jalangan jelas, tinggal baru kotak aja biar kelihatan jelas. Dan langsung terus turun impulsif. Dan kemungkinan ada bisa nyentuh langsung 9850 kembali sih. Lalu kita melihat lagi untuk saham berikutnya. Pertanyaan di Wavelin. Oke, untuk saham berikutnya. Itu ada BES. Pertanyaan dari Ibu Martiana Dona Octavia. Oke, kita tunggu daripada loadingnya sebentar. Oke, untuk saham BES, trennya sebenarnya jangka panjangnya emang masih bearish ya. Kalau lihat Bapak Ibu juga kelihatan dari warna bearish ini sempat coba nguat kemudian dibanting lagi ke bawah. Ini mulai bentuk pattern yang kalau kita lihat di sini ya, turunnya di area yang sama dekat area sini di 185. Kalau pergerakan sebenarnya stokastik juga ke arah ke bawah mendukung adanya peluang dia kelihatannya akan melemah. Bisa menyentuh area Rp170, 168 dan bisa jadi juga menyentuh daripada area di sini ya. Rp165. Itu kemungkinannya ya daripada pergerakannya. Kalau kita lihat masih juga tertahan di area resisten yang lebih rendah bahkan dibandingkan resisten kemarin yang ada di sini, tuh 220. Dan jelas kelihatan masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut kalau kita lihat dari pergerakan catatan ya. Lalu ada yang nanya lagi terkait dengan UNTR, IMAS, sama TRJA. UNTR, ada Ibu Lydia ya, UNTR. Ada juga yang bertanya lagi, UNTR Ibu Windy. Oke. Ternyata UNTR tertahan kembali di area support 23.000, support ini 23 ribuan tertahan ya. Gap up. Extendnya sini sih, kalau memang masih melanjutkan penguatannya. Patin dekat 25.000, daerah dekat-dekat 25.000 lah, 24.900 sampai 5.000, ternyata masih bisa ke sana. Dengan catatan dia tetap bertahan di atas area support range sini ya, 23.500 sampai 23.800. Karena kalau dia masih bertahan di sini mungkin ada penguatan terhadap area support yang tersentuh. Karena kalau nembus area 23.550 ini tandanya bisa lanjutkan bearish lagi ke 22 ribuan ya, masalahnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Penguatannya mungkin cenderung tipis. Tren masih bearish sama seperti yang sudah-sudah, bahwa di sini jadi semenjak terlihat double bottom kemudian menguat, itu double bottomnya cuma sampai ke sini 26.900. Bicara tentang WTR, kemudian kita bahas IMAS sama TRJ ya. IMAS tidak seperti yang kita waktu sampaikan masih bisa ada peluang menguat dan tidak disangka menguatnya lebih daripada 1035. Peluang penguatannya kalau seperti ini ya. Sekarang mulai nembus resisten lagi. Oh iya, nembus resisten. Kalau dia nembus lagi daripada high yang kemarin, resisten berikutnya sebenarnya di sini. Ya, sini kelihatan tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Dari sekitar sini ya. 1140. Kalau emang masih melanjutkan penguatannya, tapi kalau udah kencang gini harap waspada ya. Karena bisa jadi nanti dia retest dulu. Retest area supportnya di Rp1.040 atau mendekat area Rp1.000. Ya kayak gitu ya, kalau peluang resistennya mulai tipis ke area 1140. Nah, tren bullish yang berlangsung. IMAS TRCA. TRCA ya. TRCA kita waktu itu semenjak target dua karena belum ada potensi menarik untuk terjadinya peluang posisi yang menarik dijadikan rekomendasi sampai saat ini. Oke, kalau yang ini ya TRCA. Kalau TRCA sekarang tuh mulai rebound di area dynamic support di 260. Ini merupakan area yang menarik dengan terbentuknya golden cross. Kalau kita lihat ya di 260 ini ada peluang dia melanjutkan penguatannya ya, bisa sampai ke area sini terdekat ya di 296 ataupun ke area resisten berikutnya dekat-dekat area 308.
Itu bicara tentang TRJA. Kemudian kita juga bahas saham ITMG sama PTBA ya. Tanya di Bu Windy ya, ITMG, PTBA. Oke, sama seperti yang terjadi di 1TR, ternyata dia bergerak menguat ya, seiring dengan penguatan call yang tadi cukup tipis. Dan juga ada tadi sentimen juga kalau kita lihat ya, bahwa secara 2022 ini overall dia mengalami pertumbuhan laba bersih yang cukup tinggi. Resisten yang mungkin tersentuh terdekat di level 36550. Level kedua resisten yang mungkin tersentuh atau daripada penguatan yang mungkin terjadi 37.000. Sekitar area situ masih bisa jadikan area taking profit atau area jadi tempat berhentinya sebelum mengalami kembali. Supportnya ada di level 33.900 ini, 33.900 supportnya ya. Peluangnya cenderung bergerak menguat. Terus saham PTBA. Oke, tidak sangat-sangat juga PTBA mulai nembus pembentukan double bottomnya ya. Double bottomnya tembus nih neckline-nya. Peluangnya mungkin bergerak menguat terdekat itu. Ini ada multiple resistance di sini 3650 ataupun ke area dekat sini ya. Juga ada resistance dekat area 3720. Kayak gitu ya. Untuk penguatannya sama dia bergerak di atas area support di area sini. Ya, 3.460. Ya, kalau dia masih bisa menguat ya. Dan benar-benar closingnya bagus ya hijau begitu. Kemudian ada yang nanya lagi terkait dengan saham Java, TPIA, dan BJBR. Java. Sebentar ini kok jadi karena ini lagi drawing. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak perlu sebenarnya nggak perlu satu-satu, tinggal remove drawing aja. Java ini cenderung masih ya, sempat nembus trendline ya. Tunggu dulu aja deh kalau sampai gini. Trennya juga masih bearish. Ya, trennya masih bearish. Supportnya itu tertembus sempat kemarin. Sekarang lagi mengalami ya pergerakan yang cukup tipis. Perhatiin area support resistennya aja dulu deh di level 1.400 rupiah sama tertahan di 1.400. Waspada dulu terkait dengan peluang penurunannya ke area 1.280 ataupun ke area dekat sini ya, di 1.260. Itu dulu ya untuk saham Java. Untuk stokastik masih mengarah ke atas. Ini ada peluang dia sama bergerak dalam pattern ini. Ada peluang dia bergerak melemah kecuali dia nanti nembus area resistensi 1.400. Terus tanya area paritas itu selanjutnya adalah TPIA dan BJBR. TPIA seperti yang kemarin konsolidasi, peluangnya seperti yang waktu itu pernah disampaikan. Terjadi di sini dan kelihatannya akan terjadi lagi di sini. Peluang konsolidasinya yang berada di level 2.270 sampai 2.380 rupiah. Kelihatannya dia akan konsolidasi dulu ya di area tersebut peluangnya, dan mengingat juga kalau di sini mulai turun juga. Ini perhatikan area support yang di sini ya. Kalau area supportnya tertembus di area tadi ya 2.200. Nah, kita klik dulu daripada candlenya ini ya. Pasin dulu kita klik 2.280. Kalau tertembus ini kita agak bahaya mengingat daripada bentukannya seperti pola head and shoulder. PA kemudian BCBR. Ini ya teman juga ada bilang peluang koreksi BCBR. Kita benerin dulu biar kelihatan semua volume stokastiknya mengarah ke bawah. Sekarang lagi karena juga kurang liquid. Supportnya di sini. Sentuh
area sini penahanan. Oke. Kalau misalnya nanti masih bergerak di atas daripada area sini ya, yang maksudnya bulunya saya tahan, itu baru ada masih ada peluang penguatan ya, peluang penguatan daripada trendline bearish yang tertembus. Ini sebenarnya ada multiple rejection di 1.400 rupiah dekat sekali, dan juga area di sini di 1.410 area penahanan. Penembusan 1.410 baru menjadi menarik kembali, mungkin dia akan melanjutkan daripada trendline yang lebih besar lagi kalau kita lihat ya di sini. Kita cari dulu biar lebih gampang. Trendline bearish yang besar yang udah tertembus. Nah, kalau ini nembus lagi 10 baru menjadi menarik ya, bisa melanjutkan daripada tren bullish yang berlangsung. Bicara tentang BCPR. Kemudian kita bahas auto. Auto tuh udah kena target 2-nya seingat saya. Iya, udah nembus bahkan ya. Karena target 2, itu kan pernah sempat direkomendasiin berapa hari lalu ya, kayak 2-3 hari lalu. Udah, cuman belum diumumin aja kayak udah kena target 2-nya. Ini nembus area resisten, target 2 kalau nggak salah di area 1550. Kalau melihat kayak gini masih bisa melanjutkan penguatannya jelas. Resisten baru tembus, tapi bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit ya, karena udah lewat daripada target 2 yang pernah disampaikan. Kita tarik Fibonacci dulu supaya lebih jelas, karena kelihatannya bottom high ya. Coba kita cek dulu di weekly. Oh enggak, ini yang sempat turun, kemudian dia lagi menguat kembali, lihat penguatannya pada weekly-nya saja, sudah 1272. Mungkin bisa melanjutkan ke area sedekat 1618, jadi 1720 sampai 1735 ya, untuk ke depan daripada pergerakan saham auto. Dengan support yang perlu dipertimbangkan ada di level sini deh, 1490 rupiah. Udah cukup jauh karena pergerakannya sangat positif ya, waktu kita berikan di area sini. Yang tuh ya sempat pada area yang dibiru. Bisa dipertimbangkan lebih baik juga. Kemudian naik ke atas. Lalu kita temas ya, tentang saham temas. Bapak Amritan, oke. Temas ya, ini benar sih memang kadang nggak disangka-sangka. Nembus area resistance ini kemudian menguat lagi. Ini untuk support baru, yang area resistance target waktu itu ya. Terus kemudian support baru yang terbentuk lagi dan peluang menguat. Ini sempat breakout ya, sempat breakout dari sini kan 3020. Kalau misalnya dia di atas 3020 bertahan, kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatannya ya. Dengan support di sini 2770 ke area 3120 rupiah. Terus ASI MTK tadi kayak udah dibahas ya. Tadi Ibu Sherly Muhammad, kita langsung ke PRDA ya. Karena mengingat juga ada yang pertanyaan lainnya, jadi kita akan jawab pertanyaan yang belum dijawab terlebih dahulu. Support 5550 kayak kemarin juga masih belum tertembus, pertanda yang cukup menarik. Jadi ya membentukkan hand shoulder, tapi kita lihat aja ke depan. Asisten ada di level 5750, terdekat yang mungkin bisa dicapai ya, 5750. Kalau dia masih bertahan di 5550 ya. Ini juga perhatikan waspada ya, 5550 apabila tertembus masih bisa melanjutkan pelemahan ya loh. Mungkin bisa ke area sini, 5350. Itu yang perlu diperhatikan ya. Dan ini sebenarnya menjadi menarik kembali dan bisa bergerak tren bullish itu baru di sini, ditembus 6025. Kalau ini penguatannya cenderung sementara. 6025 nyentuh 6050 itu baru menjadi menarik kembali untuk ASI ya. Kemudian kita bahas saham MTK sama PRDA. MTK sama kayak tadi, kayaknya tadi kita juga udah bahas MTK ya. Oh belum bahas ini. Ada saham yang mirip udah kan tadi ya. Ada tadi ada saham teknologi. MTK ya, kelihatan jelas dia itu sini, sini, ya sekitar sini loh. Oke, ini kan ABW-nya udah tertembus tuh. ABW tertembus kan artinya tandanya peluangnya melemah ya. Ini juga supportnya udah ketembus, peluangnya bisa melemah kemana? Ke area sini, 990 ataupun ke area yang lebih jauh lagi di bawah, ke area sini 960. Jangan selama dia bergerak di bawah area resistance ini ya. Pattern ini 1190 masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke depannya ke area
Rp60 itu yang kemungkinan terjadi di MTK. Kemudian kita bahas PRDA. PRDA sebenarnya bisa di watch ya terlebih dahulu, karena kalau kita lihat dari baru gerakannya, sekarang lagi bentuk pola yang menarik, yaitu penahanan pada sekitar area trendline. Jadi misalnya kalau nanti benar-benar melewati di area trendline 6.050, 6.075 itu menjadi menarik kembali. Peluangnya bisa bergerak bullish mungkin ke depannya daripada jika nembus area tersebut. Support sekarang ada di 5625. Ini bisa jadi watchlist yang menarik. Kalau dia nanti ke depan dia melewati area yang disampaikan tadi. Tanya nembus secondly. Kemudian ada juga yang bertanya tentang saham BNK sama ACES. BNK. Konsolidasi dari tren bearish yang berlangsung. Ya, konsolidasinya kelihatan ya. Terus di sini juga tren lainnya makin turun. Di sini nih. Juga kelihatan komentar di atas sini. Juga kelihatan jelas. Nah, ya. Perlu diperhatikan area support di sini. 1270 di area konsolidasinya. Dari kotak warna ungu. Kalau tidak tembus 1270 ini bisa jadi ke area sini lagi. 1200. Melihat pada peluang pelemahannya masih ada, stokastik juga mengarah ke bawah. Tentang BNK, kemudian ada Bapak TK Karunia bertanya tentang saham ACES. Saham ACES, walaupun ada tembus neckline di sini, penembusannya nggak impulsif. Nggak ada volumenya juga penembusannya. Ya, nggak ada ya. Terus kemudian turun lagi. Takutnya nanti bentuk pola gede kayak gini. Untuk trendline kembali, ada peluangnya kayak gitu. Support yang bisa tersentuh ke depan 505 ataupun ke area support berikutnya di area Rp490. Peluang pelemahannya bisa terjadi dengan stokastik juga melihat masih arah ke bawah. Tanya Ibu Bapak Denis bertanya tentang saham Harta. Ini yang sempat cukup impulsif pergerakannya. Oh, sekarang sampai sekarang bahkan. Impulsif sekali ya. Bahkan sampai hari ini. Arah ya. Hampir arah nih. Oh, udah arah tadi. Di 24%-an. Kayak gini sih jangan dikejar ya. Kalau misalnya udah dari bawah sini, mungkin bisa dipertimbangkan taking profit sebagian, mengamankan profit, karena udah kalau lurus-lurus kayak gini. Bahkan nih hampir 90 derajat ya, daripada penguatan ya. Langsung 90 kayak gini, biasa turunannya juga mirip-mirip, impulsif. Jadi, lebih baik sebagai ada taking profit sebagian ya, apalagi udah nembus resisten juga di sini. Nah, di sini ya, kelihatan jelas nggak sih? Di sini, 340 udah tembus. Resisten di sini juga udah, 360. Cara impulsif sekali dan mendekati daripada area resisten di sini. Kalau kita lihat yang jadi area penahanan 450. Ini nggak ada salahnya untuk pertimbangan teknik sebagian. Area resisten berikutnya di level situ Rp450. Karena mengingat bisa jadi yang itu area dekat resistennya dan melemah lagi tutup gap ya ke depannya. Jadi bisa jadi area teknik profit sebagian ya. Untuk harta, kemudian ada MAPI sama RALS. MAPI masih bisa melanjutkan penguatan ya. Dia tren masih bullish kok untuk MAPI ya, kelihatan banget di sini. Resistennya udah tembus. Oh, itu juga udah kena target 2-nya maksudnya. Tapi belum ada kesempatan untuk oh, jadi ASI yang nanti yang menarik. 1535. Kalau kita lihat memang ini peluang penguatannya kita ukur coba Bang Gunaji. Sebentar. Magnet saya aktifin dulu deh. Magnet. Ini gampang narik ya. Nah, kalau aktifin magnet itu dia bisa ke swing ke garis-garis candlestick-nya. Gampang di ujung. Nah, 1272 mungkin 1620 udah sentuh ya tadi ya. Kita wait dulu. Iya, dekat-dekat 1620 tadi 1615. Kalau misalnya lewatin 1620 mungkin saya melanjutkan ke area dekat-dekat Rp1.700 ya ke depannya ya pergerakan saham ini. Lalu kita juga bahas ke
Saham berikutnya lagi, Rals. Supportnya itu masih, oh ya tadi belum bahas supportnya. Kita balik dulu ke MAPI. Supportnya itu ada di level 1.400 rupiah ya. Untuk MAPI, kemudian kita ke Rals sama Rals, Medco, sama ASI. Rals, kalau kayak gini ini cenderungnya udah mau nembus supportnya di sini ya. Berarti kan support 660. Mungkin tertembus sih. Kalau dia dari stokastik juga ngarah ke bawah. Support berikutnya di level area sini, dekat 640. Dengan tren yang sebenarnya mulai beranjak bullish, dan bisa jadi dan itu area extend kuat terdahulu jadi support di 640. Jadi bisa istirahat dulu ke 640 sebelum melanjutkan penguatannya, ataupun bisa jadi invalidation terhadap tren bullish yang terjadi. Terus, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Sanjaya dan Bapak Leo, sebagai pertanyaan terakhir. Medco sama sih. Oke, untuk Medco sendiri semenjak kena area 1.300 ya, 1.400, itu targetnya dekat area sini, 1.390 kalau nggak salah. Cuman dia menguat, ternyata sampai 1.430. Dan pelemahannya langsung impulsif lagi ya. Impulsif banget sih, ini setara dengan penguatan ini kayak contohnya tadi kita bilang. Kalau pergerakan sahamnya kencang seperti ini, biasanya kadang-kadang tuh ada langsung pergerakan penurunan yang sama kuatnya dengan yang terjadi di beberapa waktu lalu. Nah, supportnya itu di sini bisa tersentuh 1020, ada peluang pelemahan, ataupun ke area support kuatnya di 985. Bicara tentang Medco, pertanyaan dari Pak Leo. Kemudian kita bahas ASI lagi ya. Pertanyaan dari Bapak Sanjaya. Kayak gini sih, persis. Tahannya masih 5.150. Kalau dia tetap melanjutkan penguatan di value swing low yang terbentuk, kelihatannya akan masih tahan di area 05725 sampai ke 5750. Dan ia akan menjadi menarik kembali itu kalau dia bisa nembus 6.025, itu baru menjadi menarik kembali. Sekarang belum, support resistennya itu masih ditahan ya di 6.025. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang worst skenario-nya, jadi perlu diperhatikan di support yang di sini. 55.550 kalau nggak jadi ditahan nih ya, ini bisa lanjut ke 5350. Tadi untuk pertanyaan Bapak Senjaya. Oke, pertanyaannya sudah habis. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di Philip Morning Market Call edisi berikutnya, dan jangan lupa untuk mengikuti daripada kegiatan edukasi yang kami adakan, yang bisa Bapak Ibu temukan infonya di Telegram Talk to Philip, dan juga di Telegram resmi daripada pihak Philip Sekuritas Indonesia. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan kami harap kehadirannya kembali pada Philip Morning Market Call edisi berikutnya, baik minggu depan maupun besok hari pagi. See you in the next morning.